Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tanda-tanda hari kiamat. Salah satu dalil Al-Quran yaitu surat Taha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Sebelum melanjutkan videonya, mari subscribe, like, dan share channel ini agar dapat menambah amalmu sebelum hari kiamat akan tiba. Tanda-tanda kiamat itu antara lain. Yang pertama, adanya berbagai fitnah. Banyaknya para ulama yang meninggal dunia dan juga membawa ilmu agama tersebut. Sehingga banyak orang-orang mulai hidup tanpa adanya bekal ilmu agama yang dapat melahirkan berbagai fitnah dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebahilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal merupakan makhluk penyebar fitnah paling kejam. Yang keempat, kemunculan Nabi Isa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Yang kelima, munculnya kaum Yajuj dan Majuj. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang keenam, munculnya Da'abah atau binatang melata. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Da'abah merupakan binatang yang memiliki tungkai tinggi dan keluar dari dalam tanah pada waktu duha. Yang ketujuh, matahari terbit dari barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini, mereka langsung beriman, tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, munculnya kabut. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 11. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang kesembilan, terjadinya gempa berturut-turut. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hajj ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yang kesepuluh, munculnya api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah dihancurkan oleh Zu'as Suwaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, hilangnya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas. Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Demikian beberapa tanda kiamat dalam Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi pengingat diri untuk lebih meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahkan di kolom komentar mengenai tanda kiamat lainnya yang belum kami sebutkan. Segera subscribe channel ini agar selalu dapat menjadi pengingat diri untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.